Oke guys, kembali lagi bersama TMT Podcast. Semangat pagi. Kembali lagi ya, salam propreneur. Hari ini gue kedatangan satu anak muda yang hebat juga. Namanya adalah Zara Faradina. Siapa sih dia nih? Lu lihat kan dia. Oke. Gimana Zara kabarnya? Baik, Koko. Aduh, lama gak jumpa ya. Enggak juga sih sebenarnya. Lama banget. Oke, gimana kesibukan kamu sekarang? Kesibukan ya gini-gini aja sih, kalau kayak yang Koko tahu lagi sibuk di dunia baru. Di entertainment, di F&B. Kan kita dulu satu industri ya, sempat ya. Okay. Terus Koko juga pindah industri. Gue juga sibuk pindah dengan dunia baru sih, lebih tepatnya. Oke, kenapa lu memutuskan untuk akhirnya hengkang gila ya? Dulu profesi lu sebagai seorang financial consultant, financial advisor yang gua tahu juga cukup berprestasi, and then lu harus memutuskan untuk buka bisnis sendiri deh kok. Sebenarnya berlebihan pemirsa. Yang berprestasi adalah yang barusan ngomong. Ini nggak ada settingan loh, dia ngomong sendiri. Ini nggak ada teksnya ya, nggak ada teksnya. Nggak ada teksnya dong. Nggak ada teksnya. Jadi sebenarnya sih kenapa orang-orang sih emang juga pada banyak yang tanya gitu ya, kenapa kok tiba-tiba bisnisnya pindahnya jauh amat jalurnya gitu Iya, kan. kenapa tuh bisa begitu? Sebenarnya ini sekali lagi nggak ada gimmick ya. Gue pengen menyampaikan satu hal yang mungkin lo juga nggak tahu ya kok ya. Gue tuh pengagum lu secara apa ya? Secara kiblatnya anak muda. Masih muda kan? Kayaknya masih. Kayaknya masih ya? lah. Jadi gue suka gaya lu yang namanya, lu tuh kalau hidup ini kan judi ya sebenarnya. Ada yang bilang hidup ini spekulasi berjudi. Dan menurut gue lu tuh penjudi yang gila. Oh gitu. Kenapa konotasinya gila? Agak kurang bagus ya. Agak kurang ya? bagus. Tapi kenapa gue bilang lu penjudi yang gila? Ketika hidup itu kan gila ya. Ya harus dong. Gue tuh ngelihat lu kayak punya prinsip gini loh. Hidup ini gila, tapi gue lebih gila. Oh gitu. Jadi kayak yang benar-benar menurut gue apa yang tidak mungkin di mata kita nih yang biasa-biasa aja, lu bisa lakuin. Terus ketika mungkin lu bisa tanya ke teman-teman lo yang lain atau mungkin tim-tim lo nih ya. Oke. Ketika lu dateng itu, lu tuh bawa spirit yang beda. Wow. Nah, dari situ korelasinya ke kenapa gue mau mulai bisnis ini padahal beda banget sama skill gue. Betul. Gue beda sama experience historical gue dan lain sebagainya. Gue ngelihat lu gitu, gue kayak lu aja berani dan berhasil gitu loh. Kenapa gue juga sama-sama makan nasi kayak lu gitu kan. Gue juga sama-sama kita sama-sama punya background yang sama nih. Yap, betul. Ya gue pengen aja kayak gue jump out of the box, gue nyoba hal baru. Gue nggak tahu peruntungan gue di mana, dan ternyata ketika kita full heart, ya gue benar-benar kayak nyontoh lu kalau ngelakuin apapun full heart, full tilt, semuanya deh pokoknya. Ketika kita nyemplungnya full heart, ternyata gila sih, asik banget sih. Hasilnya mengikuti. Gak boleh sombong. Enggak, gue jujur karena gue ngerasa gue juga belum jadi apa-apa gitu loh. Dan dia ngomong kayak gini gue bingung sih, langsung mesti jawab apa. Karena jujur gue ngerasa ya gue belum jadi apa-apa dan gue juga bukan siapa-siapa. Tapi kalau ada satu orang yang bicara begini, gue juga nggak pernah nyangka ya gitu. Dan gue nggak tahu siapa lagi sih gitu. Sedangkan gue sendiri pun masih belajar kok gitu loh. Jadi gue agak bingung dia ngomong kayak gini, gue langsung kayak mau responnya apa ya? Langsung jadi freezing gitu ya. Iya, nggak nyangka juga sih satu sisi. Tapi thank you loh. Iya, sama-sama kok. Karena banyak perubahan yang gue lihat di hidupnya si Zara ini ya guys ya. Ini kaget sih, sempat main ke tempat dia ya beberapa waktu ini, and then ternyata juga banyak orang-orang yang mungkin secara skill sih cukup mumpuni ya. Dan Insyaallah ya. Gue liat tim dia sih paten loh, keren. Thank you. Dan kayaknya timnya datang ya. Iya, tim gue lagi di bawah sih. Karena ikut mamanya. Jadi mamanya kemana ngikut. Induknya. Mereka ngikut. Mantap. Mau Pansa sama Keweli. Oh siap. Oke. Nanti kita gantian ya undang podcast ya. Siap.
Oke, so sempat ada kulineri juga ya? Iya, gue jadi awalnya justru malah kuliner duluan. Oh. Jadi sebenarnya backgroundnya tuh karena gue tuh sama suami gue satu frekuensi, doyan nongkrong, tukang begadang. Oh siap. Jadi kita suka kayak table talk kayak begini nih berdua. Itu tuh yang memisahkan kita adalah azan subuh sebenarnya. Oh gitu. Gitu, jadi kayak nggak tahu ya. Idea terus kayak brainstorming tuh enak dilakukan ya di subuh-subuh munculnya semuanya. Midnight sih, jadi kayak lebih tenang, lebih santai. Kita nggak mikirin apapun, tapi kita fokus kayak ngobrolin apa yang mau kita capai sih. Gitu. Terus sebelum gue punya bisnis F&B kuliner, gue tuh bisa jam 1 atau jam 2 pagi keluar sama laki gue, jalan, nggak usah yang ke tempat hype, ke tempat yang fancy atau apapun, kayak gue pengen ngopi atau gue pengen minum es teh manis dan lain sebagainya, duduk bareng, ngobrol tuh bisa sampai pagi dan kita tuh terusiknya karena kita diusir kan. Belum selesai ngobrol, Kak mohon maaf udah mau tutup, kan biasa gitu kan. Yes, betul. Jadi kita kayak ya udah lama-lama kayaknya asik deh kalau kita punya tempat nongkrong sendiri. Bermulanya kan dari situ ya. Kita doyan makan bebek. Jadi gue tuh punya bebek namanya Bebek Madura. Jangan lupa follow @bebek Madura. Promo kok. Mantap. Terus akhirnya kita buka bebek dulu sih. Terus lama-lama kayak gue tuh orangnya visioner. Gue visioner, gue visual banget. Jadi kalau gue punya mimpi, gue tuh bener-bener gue tukang imajinasi, jadi kayak gue ngegambar kok. Gue benar-benar ngegambar apa yang jadi planning gue, apa yang jadi mimpi gue. Saat itu yang lu kemarin datang tuh yang rukonya 2 dengan desain yang sebenarnya belum perfect ya, karena butuh duit pak supaya bagus pak. Siapa tahu ada pemodal kan nanti kan yang nonton kan. Investor ya. Investor. Jadi Anda butuh investor? Butuh investor pak. Oh ya, bisik-bisik ya. Boleh dong, ini sensitif. Siap. Jadi desain yang sama itulah yang gue gambar di secari kertas. Yang gue inget banget, gue ngebawa kertas itu ke orang pertama yang gue tunjukin adalah kakak gue. Dan gue dikecilin. Jadi seakan-akan kayak keluarga gue kan konvensional ya. Jadi kalau lo mau punya uang, bekerja itu adalah 8 to 5. Lo di kantor, lo 1 bulan kerja lo dapat gaji dan lain sebagainya lah. 9 to 5 ya. Iya, jadi benar-benar kayak didikan Orde Lama. Ya. Kalau kita kan anak-anaknya Bapak siapa itu yang punya Gojek? Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim. Kan ya, ketahuan bodohnya. Dia salah satu tokoh yang gue sangat ngefans juga. Iya dong. Keren itu, hebat pastinya. Banget. Pastinya. Benar-benar salah satu menteri yang mungkin di era Pak Jokowi sekarang yang menurut gue secara ide yang terkeren ya itu adalah kita Pak banget. Yes. Generasi sekarang yang millennials ya. Millennials. Out of the box. Betul. Yang kita nggak pikirin ternyata dia lakuin. Iya, itu gila sih. Yang benar-benar nggak ada bordernya lah. Yes. Gue mau ngelakuin ini harus jadi kan gitu kan. Itu anak muda banget dan harus kita contoh banget sih. Jadi balik lagi ke tadi, gue benar-benar kayak tunjukin, gue dikecilin, tuh gue kayak mau nangis sih karena kayak ya Allah, ini kan mimpi nggak bayar ya sebenarnya. Ya seharusnya lo doain balik lah supaya itu jadi. Tapi gue gulung lagi gambar gue yang benar-benar persis kayak gitu. Gue gulung lagi, gue bawa balik, gue kasih tau laki gue, terus laki gue bilang kita nggak punya uang sebanyak itu tapi untuk bikin ini semua. Gue bilang nggak apa-apa. Bukan kita yang bayar kok, Tuhan yang akan bayar kalau Tuhan ridho gitu. Akhirnya udah laki gue cuma kayak ngeliat, ngerokok biasa kan, ngopi, nggak banyak omong deh. Itu kira-kira nggak nyampe 1 bulan deh, gue nggak tahu jalannya gimana. Jadi dan itu kayak gue bergain sama yang punya ruko dan lain sebagainya. Gue jadi punya uang, gue nggak tahu dari mana. Itu yang gue bilang kalau Tuhan udah ridho, semesta merespon mimpi kita, iya jangan pernah sembarangan bermimpi lah, karena lo nggak tahu kapan Tuhan wujudin mimpi lo kan gitu. Tapi sebelum menuju ke ranah sana pasti ada hambatan yang lo alamin. Pasti. Apa tuh hambatannya? Karena kita masih muda ya.
untuk ke tahap mapan itu sebenarnya masih sangat jauh lah ya. Yep. Dan pesan orang-orang bijak ini kita lah yang lebih tua dari lu kan, habiskan jatah gagalmu seperti itulah. Itu sebenarnya kayak terdengar bullshit tapi memang iya gitu. Gue banyak banget menemukan, jadi sebelum gue akhirnya mimpi gue terwujud ini, gue banyak menemukan kegagalan, ditipu orang. Oh, mengalami itu juga ya? Iya, gue ditipu orang. Gue tuh orangnya kurang saklek kalau dengan pertemanan. Kecuali iya memang berbenturan langsung ya, kayak cuma gue orangnya yang agak, ya ini nggak boleh dicontoh sih, kayak ketika bisnis ya lo harus benar-benar sesuai standar operation, prosedurnya bisnis gitu. Nggak ada temen di dalam bisnis tuh, nggak ada, karena bakal hancur gitu kan. Jadi gue pernah ditipu, gue pernah kehilangan banyak hal lah di 2020. Iya 2020 ya, benar 2020. Terus gue cuma bilang satu hal sama suami gue, ketika Tuhan uji kita jangan marah, karena kita nggak tahu Tuhan mau jadiin kita apa. Ketika kita kehilangan banyak hal jangan marah, karena kita nggak tahu Tuhan mau ganti apa gitu. Dan itu benar-benar banyak dibuktiin sih, kayak gue belum punya sih saat ini, ruko gue masih sewa ya, udah jalan 2 tahun, tapi ya menurut gue itu udah pencapaian luar biasa banget. Gue punya uang sebanyak itu untuk sewa ruko, yang tadinya gue nggak punya uang sepeser pun karena gue after ditipu itu. Tapi ya sekali lagi sih, jalan Tuhan ajaib sih. Ya, berarti lu mulai dari minus kan? Berarti sampai detik ini pun juga perjuangan banget kan? Sangat sih. Lu udah merasa bangga nggak lu sama diri lu? Ya kalau menurut psikologi yang baik sih, kita harus mengapresiasi diri kita sendiri ya. Sebenarnya deep down gue bangga banget sama diri gue. Karena kalau lu pernah gue ceritain lah separah apa kisah ditipu gue, ratusan juta cuy. Yang jadi punya utang ratusan juta juga kan, gila sih menurut gue. Dan semua orang itu, mereka nggak tahu prosesnya, mereka nggak tahu apa yang sedang kita lakukan. Ketika gagal, orang akan lihat kita gagal. Iya betul. Orang akan sibuk menasehati kita dan mengevaluasi kita. Yap, setuju. Tanpa mereka tahu jatuh bangunnya kita dan kenapa kita ngelakuin itu dan lain sebagainya lah. Yaitu that's life, resiko gitu. Iya. Tisu nggak ada lewat masa-masa itu. Tapi gue bangga sih gue bisa ada di tahap ini. Karena kan manusia itu melihat hasil. Betul. Sedangkan Tuhan itu kan melihat proses, menikmati proses. Betul. Ya kan? So lu punya planning nggak 1-2 tahun ke depan lu mau gimana dengan bisnis lu sekarang? Planning gue 1-2 tahun ke depan sih sebenarnya gue mau ini ya, gue pengen hal yang pertama harus gue tuntaskan adalah manajemen tim dulu ya, karena gue selalu menanamkan ke tim gue nih, teman-teman under gue, bahwa kita nih basicnya family. Gue pengen ini nggak sebagai tempat kerja lo, tapi ini rumah lo gitu. Jadi ketika lo bangun tidur, lu tuh nggak lagi mau dipaksa kerja, tapi lu mau ketemu sama keluarga lu mau ketemu sama teman-teman lu mau happy bareng, lu mau enjoy bareng. Jadi nggak akan ada tekanan apapun, tekanan sebesar apapun kita bisa laluin kalau kita sama-sama lah, keluarga lah, kayak gitu. Jadi manajemen gue harus gutin lagi. Terus target gue sih ya 2 tahun lagi gue udah punya kantor yang seproper ini sih. Ketabok dong. Aduh ya. Ya karyawan gue harus gila 10 kali lipat dari sekarang kali, 20-30 kali lipat kali gitu. Bismillah, amin. Amin. Pasti bisa kok. Karena yang penting buat prinsip hidup anak-anak muda sih, mungkin kalau menurut gue secara pribadi juga yang penting lu jangan pernah nyerah lah ya, dan lu punya visi dalam hidup lu. Betul.
dia termasuk salah satu anak muda yang gue kenal juga cukup lama ya, sempat lost contact berapa lama, and then kita ketemu lagi, kita lost contact lagi, and then sekarang gue mulai ada sedikit kerjasama lah sama dia ya kan. Dia juga support gue punya bisnis, gue juga happy dengan kehidupan seorang Zara ini guys, gila ya gitu. Walaupun cukup kaget sih gue pas dengar pasang surutnya lu tiba-tiba sempet kena ditipu ratusan, wah gila nih gue bilang. Tapi bisa bangkit itu nggak gampang loh, nggak gampang gitu, ya kan? Nggak gampang. Gila itu mungkin kalau orang-orang langit diturunin kali ya, kayak malaikat, nabi-nabi dan lain sebagainya, udah apal kali ya sama doa gue. Ini hari ini doanya gini, hari ini besok doanya gini. Ini nangisnya nadanya udah apal ininya. Tapi si bagus. Zara nih. Tapi bagus. Konsisten doa lu. Konsisten. Iya, jadi dia nyatetnya berkali-kali, jadi Tuhan denger. Capek ya Tuhan, ini kabulin dong nih, pegel nih gitu. Aduh ya sih. Bener sih. So, maksud gue gini, yang gue pengen tanya juga adalah anak-anak lu yang kemarin itu sempat ketemu juga, mungkin tim ya kalau kita bilang ya. Ini kan nanti kan juga timnya juga ada guys. Nanti kita sebentar kenalan sama timnya ya. Tapi jangan heran, timnya ini unik-unik. Tapi dengan keunikan mereka itu akhirnya mereka punya talenta mereka masing-masing ya kalau gue lihat ya. Yang ngasih, dan dia punya acara sendiri ya di YouTube-nya ya. Iya. Apa sih namanya sih itu? MTV Production. Tapi kalau di YouTube tuh MTV Program sih. Oke. Jangan lupa subscribe ya guys. Wah, ini penjualan secara persuasif. Tolong beri nafkah aku dari YouTube aku. Enggak ya, jangan dong ya. Jangan lupa follow tuh. Follow, subscribe. TMT. Kita ini dong nanti saling promo ya. Kemarin sih teman-teman dari TMT juga udah sempat collabs bareng kita ya kok ya. Yoi, Dua Moski ya. Dua Moski di Bansos ya. Di Bansos ya. Itu juga cukup slogannya cukup unik. Kalau buat pria-pria lebih jangan diikutin, tapi itu jadi seperti kayak brand smart ya. Iya ya. Ya ngondek gitu kan. Iya, coba kita mau di trial nggak? Tagline-nya Bansos nih. Gimana ya tagline-nya ya? Yang mana? Bencong ngondek gitu kan. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Bencong ngondek. Oh, oke. Thanks ya. Ini nggak ada ya? Oh ya benar. Nanti tolong dibikin tepuk tangannya ya. Tolong ini ya. konten kreator gue ya, Bapak Iden, please. Nah, kita bikin repot editornya. Boleh, nggak apa-apa. Emang digaji tuh gitu. Udah senyum-senyum. Yes, karena tagline kami repotkan kami. Iya. Kalau ada yang repot kenapa mesti yang gampang? Nah, gitu ya? itu dia. Tanggal berapa ini? Oh, tanggal 30. Tanggal Pantes rajin 30. ya. Makasih ya. Karena menjelang hari ini. Hari kebahagiaan. Hari kebahagiaan. Karena everyday like a Sunday. Yes. Apalagi di sini ya. Oh, luar biasa. Suasananya soalnya benar-benar ini banget. Kantor-kantor anak muda lah. Oh gitu. Kantornya Google kayaknya. Oh siap. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Amin. Tapi gue mau nanya deh kok sama lo. Ya, boleh. Ini acara podcastnya siapa nih pertanyaan? Oh nggak boleh ya? Boleh dong. Boleh. Kan pasti teman-teman TMT yang nonton nih pasti juga pengen tahu nih. Seperti yang kita tahu, Koko kan lagi jalanin bisnis nih. Bisnis luar biasa besar banget. Aduh, terima kasih. Modalnya. Nah, yang mau gue tanyakan adalah ini bisnis nggak main-main loh kok. Oh iya. Ini gila loh, seperti yang gue bilang, lu penjudi yang gila. Ini terbukti nih dari bisnis lo sekarang nih. Apa yang menjadi faith lo nih, keyakinan lo? Lo yakin lo bisa jalan ini bisnis? Lo yakin bisa diterima di market? Lo yakin punya market? Dan bisa sukses sih. Itu yang gue pengen tahu. Iya dong, kita harus belajar loh dari yang entrepreneur, masih muda, ganteng, gagah. Ya ampun. Bisnisnya luar biasa, semangatnya nggak pernah habis. Aduh iya. Nah itu apa? Ini jujur ya udah 3 orang yang ngomong sama gue hari ini, semangat gue nggak pernah habis, padahal di belakang. Di saat Koko nggak bisa dihubungin itu berarti udah ngorok level. Sebenarnya gini sih, kalau ditanya kayak gini jawaban gue cuma satu. Gue bukan orang pintar, ya gue orang bodoh, dan gue selalu bodoh gitu loh. Maksud gue tuh pengen selalu jadi gelas kosong gitu loh. Ya kan, dan gue berprinsip gini aja, gue ini orang bodoh, jadi gue harus nurut sama yang lebih pintar.
Kalau gue orang pinter, gue harus bagi ilmu gue sama orang. Nah, Wow. itu gue. Kalau ini aja, kalau kita orang pintar, kita harus share ilmu sama orang. Iya. Karena dengan lu share ilmu, ya orang itu akan punya sesuatu hal yang mungkin dari nggak ada jadi ada kan. Yang dia nggak punya bisa jadi punya. Karena gini, prinsip dasar hidup gue gampang sih. Hidup itu bukan cuma lu hidup, lu cari uang, and then lu meninggalkan atau lu mati gitu loh. And then kan lu harus meninggalkan apa sih buat keluarga lu, buat anak lu, istri lu, dan lain-lain kan. Yang paling penting sebenarnya dalam hidup gue itu gimana caranya tuh bukan cari uang aja sih. Kalau cari uang pasti wajib, semua orang wajib cari uang. Dan gue gak pernah setuju dengan cara uang itu bukan segalanya, itu bukan gue. Uang tuh segalanya. Kenapa? Karena dengan uang ya lu bisa melakukan apapun, tapi yang secara positif ya gitu loh. Ya gak sih? Dan lu jangan pernah coba-coba bilang uang bukan segalanya lah, nanti biar indah pada waktunya, buat gue sih bullshit kayak gitu. Nggak ada makan siang gratis, lu harus kerja untuk hidup lu. Ya kan? Karena ada yang bilang juga, kalau kita nggak ada uang, boro-boro mau berbuat baik. Iya. Mau berbuat jahat aja nggak bisa. Yes, gitu. Terus ada lagi yang bilang kalau lu sukses, lu berhasil, kentut lu aja orang bilang itu wangi kan gitu. Ya kan? Kentut lu terlihat terdengar bijak ya. Terdengar bijak kan? Itu paling gampang deh. Iya. Misalnya lu ketemu sama satu temen yang kerjaannya tiap hari nyusahin lu, minjem uang sama lu bete juga kan. Mendingan lu kasih dia kerja, lu kasih dia bisnis gitu kan. Iya sih, benar Iya kan? sih. Bete kan kayak gitu-gitu kan. Mendingan yaudah sini lu ikut gue nih, gue kasih lu. Yaudah gitu loh. Jangan begitu lagi gitu loh. Berarti mentor lu tuh siapa sih kok? Apa ya? Waduh. Mungkin mentor terlalu berat ya. Role model lo deh. Sebenarnya kalau dibilang role model gue secara pribadi ya banyak ya di role model di dalam hidup gue ya. Tapi partner yang terdekat sama gue untuk saat ini sih ada, namanya sih Mas Rangga sih. Kalau buat gue sekarang ya, Mas Rangga itu pertama orang yang banyak kasih masukan lah buat gue. Dia udah kayak abang gue lah, namanya Mr. R inilah. Lalu yang kedua adalah istrinya pasti, karena istrinya berusaha benar-benar support gue dari segi sistem produk dan lain-lain kan. Tapi dari semuanya itu yang paling powerful ya mensupport gue itu adalah istri sih. Serius. Dia yang nggak pernah berhenti untuk mendrive gue tuh. Wah gila, tiap kali kita ngobrol, aduh kok pusing ya. Dia, ayo dong kamu nggak bisa gitu, kamu bisa gitu loh. Aku pun yakin lah ini dia yang ngedrive gue tuh gitu. Tapi bener sih, kita sama sih. Frekuensi kan? Mentor gue tuh laki gue. Yes. Bapak dari Palembang ya? Mungkin. Sama berarti ya. Kita gelo ya. Gelo semangatnya. Gelo semangatnya, dan gelo PMP-nya enak. Enak pasti ya. Benar, istri sih yang paling banget support sih. Gila. Itu dia nggak pernah. Jadi gini, sama kayak mungkin kalau Zara sama suami ngobrol-ngobrol, ngopi bareng dan lain nongkrong di kafe. Kalau gua sama istri lebih ke arah malam sebelum tidur tuh kita saling curhat. Pillow talk. Sampai akhirnya ketiduran, anak udah tidur kita curhat ini gimana, gini. Gue juga nggak, kalau ditanya TMT bangunnya gimana, gue nggak tahu. Semua karena anugerah Tuhan. Beneran deh. Pasang surut pasti ada dalam bisnis. Betul. Tapi ya itu, gue punya prinsip dasar gitu. Paling gampang gini sih. Hidup itu bukan cuma sekedar cari uang. Hidup itu adalah bagaimana caranya lu bisa merubah orang lain dari dia derajat yang nggak ada jadi punya derajat. Itu sih, gue punya prinsip dasar seperti itu. Banyak tim-tim gue di TMT pun akhirnya begitu. Mereka merasakan hasilnya. Kalau mereka konsisten pasti mereka bisa sih, gitu. Karena kalau nggak konsisten gimana dong? Oke. Coba deh, lu pikirin deh. Iya sih. Ini sih sama sebenarnya sama konsep gue di Empire Production ya, yang bisnis gue satu lagi yang di entertainment. Banyak orang yang, ini kan banyak anak-anak muda yang mudah-mudahan berhasil gue besarin lah. Oke. Dengan gue bikinin banyak program, pokoknya gue support terus supaya mereka sukses lah. Oke. Banyak orang yang bilang kayak, gue nih gila karena ketika mereka tenar nanti terus lo dapet apa kan gitu. Oke. Ya mungkin ini klise tapi gue nggak peduli sih. Karena, bukan itu yang lu cari kan sebenarnya kan? Iya sama. Gue nggak peduli karena ibaratnya ya gimana ya? Gue fokus dengan apa yang gue lakukan. Gue pengen jadi bermanfaat buat orang. Iya. Bullshit banget sih kedengeran ya, tapi memang. Ya, tapi, ya begitu kayak gue bilang, dari ngangkat orang dari derajat yang nggak ada jadi ada kan.
Iya, dan rezeki kita kan ada porsinya sendiri dong. Iya itu bener. Gitu loh. Jadi Gitu. ketika lu ngebagi persenan lo ke orang ya, yang itu bisa jadi ibaratnya satu Mangkok nasi lu nih lu bagi kan. lu, iya. Gue akan dapat satu prasmanan lain sih dari tempat lain gitu sih. Yang lu nggak tahu datang dari mana. Nggak tahu datang dari mana. Itu. Gue juga begitu ngerasain ya. Serius. Walaupun banyak tim yang masih suka bandel ya, tapi buat gue itu bukan masalah lah, namanya pola hidup gitu loh. Cuma kembali lah cara sebenarnya lu gue sama lu nggak ada beda jauh Zar. Iya sih. Kita seperti berkaca. Iya. Nasib juga punya pasangan dari Palembang. Iya. Thank you ya untuk kota Palembang ya. Kalian menciptakan generasi yang luar biasa loh. Terima kasih buat Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya telah melahirkan pasangan kita. Ya, dan jembatan apa? Ampera ya? Suramadu. Apa sih? Suramadu sih? Suramadu tuh di mana sih? Di Jawa ya? kerja. Oh, Madura. Iya. Madura. Jadi terus bodoh sekali kita. Malu ini. Oke, thank you. Yes, ya. Jadi memang kembali lagi ya, pola hidupnya Zara ini sama dari cara dia untuk berpikir sekarang itu benar-benar totally different guys, gila sih. Dan suaminya baru kemarin gue ke tempatnya baru gue tahu tuh suaminya itu begitu keren, sumpah. Karena punya hobi otomotif kan, suami lo kan? Iya. Jangan diangkat Pak, takutnya kalau dia nanti nonton terinspirasi lagi Pak. Bagus tuh suami sejati daripada dia buang untuk hal yang enggak. Iya, itu agak pembenaran sih Pak. Iya kan, jadi mendingan buang ke mobil aja, bagus. Oke, saya dukung itu. Oke. Uang belanja kurang lagi kan gitu kan. Lah, dia tipikal suami yang bertanggung jawab. Oh iya. Oke, guys, balik lagi nih ya. Gue mau tanya satu pertanyaan lagi nih. Oke. Seberapa yakin sih lu bisa mengangkat harkat-harkat martabatnya anak-anak lu itu? Wow. Ya, karena kalau dia denger, anak-anak lu pada denger kan ini sebagai suatu pembuktian lu loh. Karena sorry ya, maksud gue begini. Kalau gue punya bisnis di TMT, semaksimal mungkin gue punya jiwa pelayanan, maaf tanda kutip. Untuk apa? Untuk melayani tim gue agar mereka berhasil gitu kan. Dan gue berusaha untuk membuktikan itu ke mereka gitu loh. Tapi kalau mereka nggak mau ya gue bisa bilang apa? Betul. Iya kan? Yep. Selama lu mau, semua bisa lu lakukan. Yep. But kalau lu nggak mau, ya gimana? Iya, oke. Gimana tuh? Jadi pertanyaannya seberapa yakin gue bisa angkat anak-anak gue nih? Jadi dong. Mega super bintang diva. Buat apa mereka menghabiskan waktu? Bener kan? Sama Bunda Zara nih kan? Bunda Zara ya. Gue kayak emak-emaknya yang itu yang kemarin diselingkuhin. Jadi seberapa yakin sebenarnya ketika kita mengerjakan sesuatu ya kok, gue percaya kita harus kayak ngasih 100 kan, dari seluruhnya. Nggak usah 100 deh, kita 90% lah. 10%-nya adalah God's way gitu kan. Iya Tuhan gitu yang akan kerjakan. Kalau gue sempat juga, gue beberapa kali ngomong sama tim gue yang dari F&B, yang dari Empire Production, gue kasih statement yang cukup jelas bahwasanya gue mau ibaratnya apa ya, gue nih mungkin dianggapnya kayak bosnya mereka kali ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Gue pengen kayak gue nih partnernya mereka, gue nih apa ya, lo bisa jadiin gue apa aja versi lo gitu, dan pakai gue untuk hal-hal yang bikin lo naik tinggi gitu. Kalau ditanya seberapa yakin, gue 100% yakin bahwa anak-anak gue akan menjadi besar di saat dan momen yang sudah kita targetkan. Tapi ketika anak gue nggak yakin, ya gue cuma bilang sih, gue aja sebagai orang lain yakin lo bakal besar. Ya lo harusnya lebih 200-300% lagi yakin gitu. Karena kita udah punya segala hal sih. Ya walaupun kita belum jadi sesuatu ya, maksudnya kayak kita belum bisa dipandang hebat, tapi dari segi apapun kita punya gitu. Selama kita punya semangat, kayaknya cukup sih itu gitu. Lo yakin,
lo semangat, iya kita bisa ngalahin apapun. Ya. Kembali lagi ke kemauan kan? Iya. Kunci dari semuanya adalah kemauan. Oke, siap. Mau atau nggak mau? Siap. Seperti itu. Mantap, gila ya. Gue kedatangan dia, satu sisi gue bangga sih dengan Zara. Karena punya bisnisnya itu benar-benar out of the box tuh guys. Dia perbankan, gue tahu banget, insurance, kita fight bareng semuanya. Yeah. And then sekarang punya bisnis pribadi sendiri, punya production house yang mulai besar sedikit demi sedikit, ya kan? Oke, siap. Thank you guys buat podcast gue kali ini ya. Benar-benar gue kedatangan satu propreneur hebat yaitu Ibu Zara Faradina. Thank you. Terus dulu sukses Aku buat yang usaha thank you kamu. udah diundang ke studio. Siap. Next time kita podcastnya di tempat dia di TV TV Production. Dan kita cobain bebek dia. Nanti gue review deh bebek dia. Enak banget. Ya. Dan ada satu makanan lo apa tuh yang kemarin? Apa ya? Apa yang mie pedes banget tuh? Oh itu namanya Killing Me Inside. Killing Me Inside, gila kan? Kill a me, ada telurnya inside di dalam. Oh siap. Nah itu dia otak-otak dia itu yang extraordinary itu yang gue sendiri pun masih belajar kayak dia. Otak-otak ngarang ya. Oke guys, sebentar kita akan kenalan sama timnya ya. Tapi mungkin nggak di podcast ini, langsung aja nanti gue review lagi di podcast berikutnya ya. Atau nanti langsung video singkat di Instagram gue di TMT Podcast. Tunggu ya guys. Oke, thank you. Sukses buat teman-teman semua. Thank you Ibu Zara sekali lagi buat kedatangannya. Thank you, podcast. Pasti penasaran nih mau next selanjutnya. Ya, kita kayak mesti bikin part 2 kayaknya nih. Oke, siap guys. Thank you. Siap. Salam propreneur. Sukses buat teman-teman semua. Ciao.